Salam. Renungkan singkat kali ini adalah bagian yang kedua dari nasihat perkawinan. Kalau yang pertama untuk seorang laki-laki, yang ini adalah untuk seorang perempuan. Saya beri judul lelaki manggis. Lelaki manggis. Teks dari renungan singkat ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 5 dan Kolose 3 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Yesus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bicara bagaimana kehidupan nantinya rumah tangga, atau sebelum berumah tangga kita harus berbuat seperti apa, sehingga nantinya perjalanan rumah tangga ke depan itu berjalan dengan baik gitu ya. Ada 4 hal yang sebenarnya diinginkan istri dari seorang lelaki manggis tadi itu. Yang pertama, kasih sayang. Tuh. Ungkapan cinta yang tulus dan perhatian yang penuh kehangatan. Yang kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Ini sama seperti tadi untuk lelaki, nasihatnya. Ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Itu dialog yang transparan begitu. Tidak ada yang ditutupi ya. Tidak ada yang disembunyikan. Gitu. Yang ketiga, penghargaan dan pengorbanan. Perempuan itu tentu perlu pengakuan atas peran dan kontribusi dalam keluarga. Yang keempat adalah komitmen, janji setia untuk bersama membangun masa depan. Minta komitmennya kepada laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, yang kemudian nanti menjadi suaminya. Jadi dalam setiap perkawinan yang sehat dan tentunya dan harmonis ya, ada kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Istri memiliki kerinduan misalnya yang mendalam untuk merasakan 4 hal penting tadi itu. Bagaimana dia menerima kasih sayang dari seorang lelaki, dari seorang yang kemudian menjadi suaminya. Bagaimana dia mendapatkan komunikasi yang transparan, terbuka gitu. Bagaimana penghargaannya gitu, pengorbanannya dalam mengurus rumah tangga, mengurus suami. Kemudian lalu bagaimana komitmennya, minta janji setia dia. Oh, kita sudah diberkati, dia sudah berjanji. Nah, sebelum perkawinan harus diingatkan itu. Nah, tadi saya katakan yang untuk laki-laki perlu 2-3 tahun, ya sama aja. Untuk lebih mengenal sampai mendalam. Ini karakter seperti ini. Kira-kira ini bagaimana untuk mengatasi? Ya belajar kemudian. Nah, itu jadi jangan sampai nanti belajar setelah berumah tangga itu susah. Nah, saya tidak mengatakan saudaraku bahwa itu mustahil, tidak. Tapi itu susah, ke depannya berjalan seperti apa, itu akan susah. Nah, kasih sayang dimaksud dalam hal ini, yang pertama tadi adalah keseimbangan dalam ketundukan. Dikatakan tunduklah kepada suamimu. Betul. Tetapi ketundukan itu kepada suami bukan suatu kelemahan ya, melainkan cerminan dari ketundukan jemaat kepada Yesus Hamasiah. Namun ketundukan ini harus diimbangi dengan kasih sayang yang tulus dari suami. Inilah prinsip yang timbul timbal balik ya dalam perkawinan Kristiani yang sejati. Minta kasih sayang. Loh, kok gimana minta kasih sayang kepada suami? Ya nyatakan aja langsung. Nyatakan. Kau harus mengasihi saya. Apa salahnya sih? Oh, gengsi dong. Nggak seperti itu. Udah bisa seperti itu, saudariku. Jadi itu menunjukkan bahwa ketundukan kepada suami. Ketika meminta bagaimana kasih saya dan lain sebagainya, dikatakan seperti itu secara terang gitu, bukan artinya itu kedudukannya lemah. Justru itu diminta ketundukan itu.
Karena tadi dikatakan apa? Bahwa seperti jemaat yang tunduk kepada Yesus HaMasiah. Nah, bagaimana? Kok Pak Pendeta katakan lelaki manggis itu? Apa maksudnya? Nah, lelaki manggis yang saya maksud dalam hal ini adalah mencari suami seperti buah manggis. Maksudnya kelakuannya dan gigih membuktikan kasih sayangnya. Saya ulangi, carilah suami seperti buah manggis, manis kelakuannya dan gigih membuktikan kasih sayangnya. Tuh, manggis, manis kelakuannya dan gigih membuktikan kasih sayangnya. Saudara lihat, saudari bisa lihat manggis itu, ada kelopak di bawahnya. 5 gitu ya. Misalnya, di dalamnya pasti 5. Artinya ketika dia berucap, ini laki-laki berucap, apa benar seperti itu dalam hatinya? Kita lihat seperti buah manggis. Di luar ada 5 kelopaknya, isinya pasti 5 juga di dalam. Jadi sama luar dengan dalam. Apa yang diucapkan itu akan dibuktikannya, dipraktikkannya dalam kehidupan kelak berumah tangga. Itu yang dilihat ketika sebelum berumah tangga. Itulah simbolisme dari yang saya sebut dari lelaki manggis. Lalu kemudian tadi yang kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Minta supaya jangan ada yang ditutup-tutupi. Jujur apa adanya, apa saja tentang kehidupannya. Mungkin mulai dari sejak kecil, remaja, dewasa, sampai akan membentuk rumah tangga. Ya tanya, nggak ada salahnya. Oh itu privasi. Bagaimana privasi? Kita mau bentuk suatu rumah tangga. Perlu kita tahu A sampai Z di mana kelemahannya. Mungkin juga mohon maaf sakit penyakit atau kelemahannya. Harus tahu. Jangan setelah nanti berumah tangga itu terbuka sehingga kemudian terjadi lagi keruwetan dalam rumah tangga dalam perjalanannya ke depan. Jadi sebelum perkawinan nih Anda perempuan harus mengenal watak dan karakter calon suami dengan baik. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami siapa dia. Ini laki seperti apa? Ya. Bagaimana dia menghadapi masalah? Loh kok bisa? Ya dalam 2 tahun atau 3 tahun bisa tahu dong. Kita tahu, ini ketika ada masalah, saya menyampaikan ada keluhan saya sebagai pacar gitu ya, sudah berrelationship gitu ya. Ini bagaimana? Bisa nggak mengatasi? Bisa menolong saya, membantu saya. Dan kedepannya akan terbukti seperti itu. Karena tadi sama luar dengan dalam. Apa yang diucapkannya itu akan dipraktikkan dalam kehidupan. Dari situ bisa dinilai dalam tempo yang 2 tahun itu cukup ya. Cukup waktu untuk itu. Bagaimana dia tadi saya katakan menghadapi masalah dan bagaimana dia memperlakukan orang lain, memperlakukan Anda, memperlakukan keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, penghargaan dan pengorbanan. Nah, cara meminta penghargaan dalam hal ini ya, bagi seorang perempuan atau wanita, buka dialog dengan lembut ya. Bagaimana menurutmu tentang ini, tentang itu? Loh kan ini masih dalam tahap penjajakan. Justru di situ kan terlihat ke depannya dia seperti apa. Bagaimana menurutmu seperti inikah, seperti itu, apa yang kamu inginkan? Minta masukan. Lalu mengatakan, wah kamu sudah bucin atau terikat, kok minta pendapat dari calon pasanganmu atau pacarmu gitu ya. Itu bagus. Meminta pendapat gitu. Bukan suatu hal yang tabu gitu ya. Atau tidak wajar. Itu hal yang wajar justru. Ya. Terus kemudian bagaimana kontribusinya dalam mengatasi persoalan yang kamu hadapi, yang saudari hadapi gitu. Kita minta dari dia gitu. Itu penghargaan yang saya maksud. Dan kemudian pengorbanan. Firman Tuhan ya tentang istri yang baik. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang merusak tulang-tulangnya. Itu Amsal pasal 12 ayat 4. Jadi saudari ingin cakap gitu ya sebagai seorang istri nantinya yang akan menjadi mahkota suaminya. Buatlah hal-hal seperti bagaimana seorang perempuan berlaku manis terhadap laki-laki. Nah, jangan sampai ada juga yang disembunyikan. Ada yang ditutup-tutupi.
Sehingga nanti seperti juga saya katakan di awal-awal tadi, perjalanan ke belakang itu nanti akan ruwet gitu ya. Jadi masalah. Jadi istri yang bijaksana membawa kehormatan dan berkat bagi seluruh keluarga. Setelah berumah tangga, berdasarkan tadi kelakuan-kelakuan itu, apa yang dilakukan, apa yang diminta dari calon suami, dari seorang lelaki yang berkehendak untuk mengawininya atau menikahinya gitu ya, itu akan menjadi berkat buat keluarga ke depannya. Jadi berkat rohaninya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah komitmen atau kemitraan dalam ekonomi keluarga. Minta komitmen. Nah, komitmen ekonomi misalnya ya, kemitraan ekonomi ya, maksudnya adalah begini nih. Kontribusi istri dalam menopang ekonomi keluarga adalah cerminan kemitraan sejati. Ini esensial ya, dan penting sekali untuk stabilitas finansial dan mewujudkan impian bersama. Jadi Anda sebagai seorang calon istri atau kemudian nanti menjadi istri harus juga mau menopang ekonomi keluarga ketika suami tidak memberikan penghasilan yang cukup, yang memadai gitu ya dalam rumah tangga. Seorang istri harus membantu, menolong supaya ekonomi keluarga itu membaik gitu ya. Itu yang dimaksud dengan cerminan kemitraan sejati. Jadi jangan sampai mengatakan kamu kerjanya apa? Nah, kamu sekarang bukan papa, ya bukan papi atau bukan sayang gitu. Kamu bagaimana sih dalam rumah tangga ini? Nah, ini jadi berbahaya ketika ada pertanyaan seperti itu. Apalagi kemudian membanding-bandingkan dengan misalnya bekas pacarnya. Oh, begini, membandingkan dengan tetangga itu sangat-sangat tidak boleh gitu ya. Masalah ekonomi kemudian itu menjadi pemicu. Nah, bukan masalah rohani. Kalau masalah ekonomi itu dari awal memang sudah tidak jelas ya. Artinya apa tujuannya sebenarnya perkawinan kalau sudah begitu. Lalu yang kedua, kekuatan dalam kerjasama. Nah, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 mengatakan seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi ketika suami dan istri bekerja sama dalam membangun ekonomi keluarga, gitu misalnya, itu harus membentuk tim yang kuat. Tim yang kuat artinya, ya kalau istri lebih terbuka kemungkinan untuk mendapat penghasilan lebih besar, ya nggak apa-apa. Mari saling mendukung gitu. Tetap posisikan suami di depan nantinya. Ya. Kemudian ketika mereka bekerja sama untuk mewujudkan misalnya kemajuan ekonomi keluarga, itu juga suatu berkat gitu. Kenapa? Tadi diibaratkan jemaat yang mengasihi Yesus Hamasiah. Dia terus mendukung. Bukankah kita berdoa setiap saat kepada Tuhan supaya ekonomi kita membaik? Baik suami atau istri adalah mempelai bagi Yesus Hamasiah. Nah, seperti itu juga ini. Perlu doa bersama-sama antara suami dan istri, minta kepada Tuhan Yesus Hamasiah ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kesulitan ekonomi itu semakin mengeratkan kasih antara mereka? Tentu dengan berdoa bersama suami dan istri, mereka akan terbuka pikiran untuk melakukan hal-hal yang bisa kemudian membangun ekonomi keluarga, mendapatkan apa yang diciptakan bersama. Ya, setelah punya keturunan bisa menyekolahkan anak
ke sekolah yang lebih baik lagi, yang sekolah yang lebih yang lebih baik, maksudnya sekolah yang ya kalau dikatakan sekolah yang populer, sekolah yang unggul gitu, ya ada benarnya. Tentu semua kita ingin anak-anak menjadi orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat gitu. Karena tadi seperti saya katakan, perkawinan itu untuk menghasilkan turunan yang ilahi. Ilahi maksudnya dia juga secara dunia dia sanggup bergaul, bisa bersaing. Nah, inilah tugas suami istri untuk mendoakan itu, untuk kemudian mendapatkan keturunan yang ilahi itu. Kesimpulannya, saudaraku, pertama, kasih sayang melalui ketundukan. Kasih sayang istri atau calon istri kepada calon suami akan diperoleh jika tunduk dan patuh pada suami. Ketundukan ini adalah ekspresi iman, bukan kelemahan kalau tunduk kepada suami. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Mintalah suami supaya terbuka dan jujur dalam hal apapun terkait perjalanan rumah tangga. Nah, transparansi adalah pondasi kepercayaan. Yang ketiga, pengakuan dan apresiasi. Jangan segan meminta suami untuk menilai apa yang sudah saudari lakukan, apa yang sudah Anda lakukan. Minta penilaian. Kemudian juga minta penghargaan yang tulus, ya, untuk memperkuat ikatan kasih. Bagus nggak yang saya lakukan? Bagaimana menurut kamu? Itu juga sama dengan tadi laki-laki bertanya kepada istrinya. Bagus yang saya lakukan. Tapi ini nasihat untuk perempuan, ya. Jadi jangan segan-segan perempuan, bagus nggak? Terus terang aja mengatakan, apa dong hadiah buat saya? Itu. Yang terakhir, yang keempat adalah kemitraan ekonomi. Jadi istri juga harus berperan menopang ekonomi keluarga. Jika kedudukanmu lebih tinggi, atau pangkatmu lebih tinggi, penghasilanmu lebih banyak, nanti ke depan dalam rumah tangga, jangan jadikan itu alasan untuk tidak menghormati suamimu. Ya, ingat, rumah tangga adalah, tadi saya katakan, kemitraan yang sejati, sejajar, saling mendukung. Tetapi pengambil keputusan tentu memang suami. Dalam masalah-masalah yang penting atau krusial dalam rumah tangga, itu suami tentu. Istri mendukung, menolong. Kalau dalam kemimpinannya kemudian itu kurang bagus gitu dalam mengelola keuangan, ya, dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk anak. Nah, itu ketika merencanakan perjalanan wisata dan lain sebagainya, atau juga misalnya ketika menghadiri upacara-upacara atau pesta, ya, dia akan oleh keluarga, dukung suami, harus ikut juga, tetapi dengan cara yang lembut. Jangan sampai itu menimbulkan sakit hati, karena tidak ada lagi itu bukan kemitraan yang sejati, gitu ya, saudaraku, ya. Nah, jadi dikatakan apa? Kelebihan istri harus ditunjukkan, ya. Ayat yang cukup bagus untuk istri, ya, untuk perempuan. Banyak wanita telah menunjukkan kebajikannya, tetapi kamu melebihi mereka semua. Amsal 31 ayat 29. Jika sudah melakukan hal-hal yang kita bahas di awal, ya, seorang